Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi radiya lana al-Islam dina wa ba'atha ilayna Muhammadan rasulan sadiqan amina. Nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirrushd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حسن الإسلام مرئي تركه ما لا يعنيه. وقال الرسول أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. فإن شاء الله نحن من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Rabbuna tabaraka wa taala. Pertama kali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala, yang mana dengan berbagai macam aspek nikmat, mulai dari sikap kasih yang tiada kenal kasih, sikap Allah yang maha pengasih, Allah berikan untuk seluruh makhluk. Allah berikan untuk seluruh manusia, untuk seluruh hamba, siapa saja. Umat muslim makan, orang non muslim pun makan. Umat muslim minum, non muslim pun minum. Umat muslim bisa berbahagia, non muslim pun bisa berbahagia. Bahkan sampai umat muslim bisa kaya, non muslim pun bisa kaya. Sebagai bentuk daripada nikmat Allah terhadap aplikasi dari sifat Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman. Tapi begitu bahagianya kita ketika kita tahu bahwasanya Allah memberikan sifatnya berupa Ar-Rahim, yang maha penyayang khusus kepada umat muslim, kepada umat mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya kita berbahagia, bersyukur diberikan Allah nikmat Islam, nikmat iman dan takwa, sembari ditopang oleh nikmat-nikmat lain, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga seluruh para jamaah sekalian berbagai sibukan, yang perdagangan sibuk dengan dagangannya, yang kedokteran sibuk dengan pasiennya, yang merupakan pengajar sibuk dengan urusan pengajarannya. Semua kegiatan, namun Allah berikan nikmat kesempatan, sembari diberikan nikmat utama, Islam dan iman takwa. Mudah-mudahan janji Allah Rabbuna tabaraka wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan sampai kepada kita dan Allah jadikan kita asy-syakirin, orang-orang bersyukur atas nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Kedua, salawat beriring salam kepada putra Abdullah
junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu keajaiban dengan kelahiran beliau. Nama beliau saja di dalam tatanan bahasa Arab, kalau kita perhatikan, orang-orang yang melakukan perbuatan terpuji disebut dengan Mahmud. Ketika banyak perbuatan terpuji yang dilakukannya, namanya Muhammad. Kemudian orang yang melakukan kebaikan namanya Hamid. Orang-orang yang sudah banyak melakukan kebaikan namanya Ahmad, paling. Dan nama Ahmad, nama Muhammad, itu adalah nama yang disandangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali disebutkan nama Muhammad dalam Al-Quran, dan sekali disebut nama Ahmad dalam Al-Quran, yaitu sebutan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad dalam sebutan Ahmad. Banyak nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu yang berbahagia, bahkan jauh sebelum kelahiran beliau. 300 tahun sebelum kelahiran beliau lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam berbahagia dan disampaikan kepada umat-umat mereka. Begitu luar biasa beliau. Dari segi nama beliau, ketika para nabi ada yang sayang kepada binatang, maka dari nama beliau dan akhlak beliau, Nabi Muhammad lah yang paling sayang dengan binatang. Ada yang akhlaknya baik, Nabi Muhammad lah yang akhlaknya paling baik. Ada yang penyayang kepada sesama manusia, Nabi Muhammad lah yang paling penyayang kepada sesama manusia. Beliau adalah penutup para nabi, Khatimul Anbiya. Beliau adalah penyempurna akhlak seluruh manusia, penyempurna seluruh risalah yang Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, senantiasa di hari Jumat memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan harapan kita bersama, Allah kumpulkan kita bersama beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin, Allahumma amin. Jemaah sidang salat Jumat, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula, sebagaimana tiap Jumat disampaikan oleh seluruh khatib di seluruh dunia dengan isi wasiat yang sama, wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam artian yang sama pula. Takwa dalam arti kita takut. Ketika takut kepada manusia kita menjauh. Ketika kita takut kepada Allah sejatinya kita mendekat. Mari sama-sama tiap hari, bahkan tiap detik harus kita tingkatkan, harus kita introspeksi iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Di sini sebagaimana bila kita lihat tilik sama-sama, khatib ingin mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diambil dari periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana oleh salah seorang ulama disampaikan dalam hadis an Abi Amrin Asy-Syaibani, yaitu Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau merupakan sosok ulama yang kurun lebih waktu masa hidupnya 120 tahun. Meski ada perbedaan ulama yang mengatakan 101, 95 dan 98 tahun. Semasa beliau hidup, kalau kita ambil kesimpulan, meski ada perbedaan ulama, kita tarik kesimpulan beliau hidupnya cukup lama ketimbang usia pada umumnya umat Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan usia yang begitu lama, dengan kelebihan usia beliau sia-siakan? Tidak. Beliau begitu cinta terhadap ilmu, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu. Maka di situ beliau meriwayatkan sebuah hadis, yang mana hadis juga diriwayatkan diambil, disambungkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diriwayatkan tersebut, maka berkatalah beliau, sahibu hadhihi dar, yaitu bercerita, haddatsani sahibu hadhihi dar, bercerita kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadi, dan beliau menunjukkan kepada ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
menunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qal, yang mana Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah Rabbuna tabaraka wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, ai thumma ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu dan bapak. Qultu, kemudian aku bertanya, thumma ai, kemudian apa wahai Rasulullah lagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan makna zahiriyah maupun maknawiyah. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab seluruh pertanyaanku tadi. Walau istazadtuhu, kalau seandainya aku tambahkan pertanyaanku, lazadani, maka pasti akan dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cross check kembali, mari kita telaah kembali apa yang ada dalam hadis ini. Apa pentingnya kita mengetahui dan mendengar daripada hadis ini, yang mana di dalam hadis dikatakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap 3 amalan ini. Di mana dalam hadis lain juga sempat disebutkan, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, tunjukkan padaku amal apa yang ketika aku lakukan Allah cinta, ketika aku berbuat manusia suka. Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, izhad fi dunya yuhibbakallah, engkau zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas, dan engkau zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu, manusia akan menyukaimu. Sebelum kita telah hadis yang utama, kita kaji hadis ini. Ketika kita zuhud terhadap dunia, zuhud bukan dalam arti kita miskin, baju kusuh, baju lusuh, kemudian tidak rapi. Bukan itu pengertian zuhud. Kalau kita lihat, perhatikan, sering baca kita para ulama, zuhud sering digandengkan dalam bab-babnya dengan bab wara', walaupun berbeda secara teknisnya. Namun zuhud adalah sebuah prinsip hidup. Sebagaimana kita sederhana, orang yang kaya boleh dia zuhud, orang miskin boleh jadi dia zuhud, punya banyak perusahaan dan hotel boleh jadi dia zuhud, gak punya apa-apa pun boleh jadi dia zuhud. Zuhud tidak berbicara tentang keadaan hidup, tapi berbicara tentang prinsip hidup. Keadaan hidup ialah miskin dan kaya. Kita tilik daripada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua radhiyallahu taala anhuma ketika di Makkah orang yang kaya raya, pindah ke Madinah atas perintah hijrah Rasulullah SAW. Mereka tetap jadi orang yang kaya raya tanpa membawa harta dari Makkah. Apakah mereka tidak zuhud? Mereka zuhud. Dalam artian mereka ketika ada harta tidak mengurangi iman dan takwa mereka kepada Allah. Ketika mereka jatuh miskin, tidak berkurang pula sedikit pun iman mereka kepada Allah. Yang awalnya miskin, ketika dia miskin tetap beriman kepada Allah. Ketika Allah tambahkan hartanya, tidak membuat dia lupa, terlena dengan harta, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud fid dunya yuhibbakallah, Allah akan cinta kepadamu wahai umat Nabi Muhammad. Wazat fi ma indan nas, zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Tetangga mobil baru, tetangga punya rumah baru, TV baru, kulkas baru, ketika tidak terbesit dalam hati iri terhadap barang-barang dunia mereka, zuhud terhadap apa yang mereka punya. Kita bahagia ketika tetangga kita mendapatkan kelebihan rezeki, maka manusia akan menyukai kita.
Sejatinya ketika ingin dicintai Allah, maka zuhud fid dunya, dicintai manusia, wazhad fima indan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kembali kepada hadis tadi, bahwasanya ketika juga kita ingin dicintai Allah, berdasarkan pertanyaan sahabat pula Abdullah bin Mas'ud, 3 amalan tadi. Pertama, as-salatu ala waqtiha. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang dihisab Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Ustaz, ada tetangga saya rajin salat, tapi kenapa masih mencuri? Rajin sholat Ustaz, tapi kenapa masih riba? Rajin sholat Ustaz, tapi masih jahat dan zalim kepada tetangga. Jangan salahkan sholatnya. Mungkin sholatnya belum benar dia laksanakan. Kita doakan mudah-mudahan sholatnya menjadi lebih baik. Sejatinya ketika sholat seseorang baik, maka perilakunya pun akan baik. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat menggugurkan dosa, sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Ketika sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah," kemudian sahabat menjelaskan. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat dalam keadaan bentuk pertanyaan, "Wahai para sahabatku, bagaimana jikalau di depan kalian ada sungai, lalu kalian mandi 5 kali di dalamnya? Adakah akan kotoran?" Maka sahabat bertanya, "Tentu tidak, wahai Rasul." Lalu begitu pula perumpamaan fadzalika as-salawat. Perumpamaan sholawatil khamsah, perumpamaan sholat 5 waktu, engkau sholat maka tidak akan kotoran hatimu di dalamnya. Sejatinya ketika sholat kita benar, kita sholat tepat waktu, maka keadaan akhlak kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Diriwayatkan dalam hadis, as-salatu awwalul waqti ridwanullah. Salat ketika tepat pada awal waktu adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa wastul waqti, dan salat pada pertengahan waktu rahmatullah, adalah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul waqti, dan salat pada akhir waktu dengan sebab yang tertentu, dengan sebab yang bisa diterima. Afullah azza wa jal, maka diampuni oleh Allah azza wa jal. Maka hadirin sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita. Ketika dipanggil oleh bos-bos kita di pekerjaan kita di kantor, kita merasa was-was. Bagaimana ketika ada muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apakah terbesit dalam hati kita meninggalkan pekerjaan? Apakah bisa kita memprioritaskan Allah yang selalu ada di sisi kita? Ketika kita susah, sahabat kita mungkin meninggalkan kita, tapi Allah tak pernah meninggalkanmu, barang sekalipun kau tak pernah taat kepadanya. Oleh karenanya, mari kita perbaiki sholat kita sebagai bentuk implementasi kita, aplikasi kehidupan kita yang sesungguhnya. Yang mana dulu kita pernah berjanji bahwasanya Allah adalah Rabb kita beribadah kepadanya. Maka buktikan janji kita itu, dan jangan cuma hanya selalu meminta janji dan janji kepada Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dengan Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kemudian ketika sahabat tadi melanjutkan pertanyaan kedua, apalagi wahai Rasulullah amalan yang dicintai Allah tabaraka wa taala? Maka kata Rasulullah, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ibumu, bapakmu. Makanya ketika salah seorang ulama, salah seorang ahli agama, yang mana beliau dikatakan sebagian pendapat yang masyhur adalah seorang tabi'in, ada yang juga mengatakan seorang sahabat, cuman masyhur adalah tabi'in karena beliau memang hidup di zaman Nabi namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni, beliau pemuda yang terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Apa yang membuat beliau seperti itu? Yaitu adalah rasa berbakti beliau kepada ibunya. Beratus-ratus kali rasa ingin berjumpa Rasul beliau tanamkan dalam diri beliau. Namun dengan asbab ibunya tidak mengizinkan, baik dalam bentuk hanya dari segi ekspresi wajah, beliau tidak berangkat. Bahkan beliau demi menggendong ibunya untuk bisa berangkat haji, beliau latihan sebelum keberangkatannya dengan menggendong seluruh gembala-gembalaannya. Dari pagi beliau menggendong gembalaannya dari bawah sampai ke atas bukit, balik lagi begitu setiap hari, demi latihan bisa menggendong ibunya jauh perjalanan
dari negerinya sampai ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Beliau menggendong ibunya. Tapi apakah kata para sahabat ketika sudah seperti itu sudah bisa membalas jasa ibu? Tidak, walau hanya dengan satu tetes darah ibu, seorang ibu saat melahirkan. Begitu besar perjuangan seorang ibu, begitu besar perjuangan seorang bapak meneteskan keringat di tengah siang panas bekerja demi engkau, demi kita bisa belajar sungguh-sungguh tanpa memikirkan uang, demi kita, demi engkau bisa memakan makanan enak tanpa memikirkan dari mana makanan ini harus kudapatkan. Begitu pula seorang ibu, 9 bulan lamanya beliau mengandung kita dalam kandungan rahim beliau. Tak pernah beliau mengeluh. Berapa kali bayangkan ketika malam hari terbangun karena air kencing kita, karena air kencingmu, yang mana beliau hendak sholat tahajud dihentikan sampai waktu subuh datang hanya karena mengurus tangismu. Berapa kali ibumu tak jadi sholat duha karena harus mengurusmu dari mulai pagi rewel sampai dengan waktu siang zuhur tiba. Berapa kali ibumu tidak jadi melaksanakan sholat tarawih karena harus menemanimu di saat engkau sedang sakit pada saat kecil. Bagaimana perjuangan ibu kita? Akankah kita membalasnya dengan cacian maki? Akankah kita tidak memperdulikannya? Akankah ketika kita bekerja mencari uang kita kaya, kita sukses? Ketika ibu kita memanggil, nak pulanglah, hari ini ibu ingin lebaran bersamamu. Akankah kita menolaknya hanya dengan pekerjaan? Memang dahulu engkau disekolahkan untuk bisa sukses bekerja, sukses belajar, sukses menuntut ilmu. Apakah dengan itu engkau lupa siapa dulu yang menemanimu? Siapa yang dulu rela membawamu kemana-mana tanpa tinggal? Ke pasar tidak ditinggal, ke masjid tidak ditinggal, bahkan ke pasar dan ke masjid pun tidak jadi. Sholat menghadap Allah pun tidak jadi, karena harus menemanimu di saat kecil. Oleh karenanya birrul walidain sangat luar biasa. Sering dikaitkan dengan amal soleh, sering dikaitkan dengan bertakwa kepada Allah. Maka sejatinya adalah orang-orang ketika ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Bagaimana ibu merawat kita, bagaimana orang tua menafkahi kita, yaitu ayah. Oleh karenanya hadirin, ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dengan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa membahagiakan ibu dan bapak kita, maka disitulah letak keberkahan hidup kita. Bahagia ibu bapak kita bukan kita punya banyak uang, meski uang itu perlu dan penting. Bahagia ibu bapak kita ketika bisa melihat anaknya mendekatkan diri kepada Allah. Dia dokter, tapi dia dokter yang taat. Dia polisi, tapi tidak semena-mena terhadap masyarakat. Dia mungkin orang sibuk di perusahaan, cuman tak pernah kesibukannya melupakan dia dengan sholat 5 waktunya. Itu yang membuat orang tua kita bahagia. Bukan uang kita yang melimpah, bukan dengan pangkat jabatan kita yang tinggi, tapi dengan semua kebaikan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW ketika menjawab daripada pertanyaan sahabat ini, yaitu adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad memang yang tertinggi adalah kita berperang di jalan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, membela Islam. Dalam membela Islam, memerangi musuh-musuh Islam, itu memang jihad tertinggi. Jihad zahiriyah, jihad yang nyata. Namun banyak definisi jihad. Ketika kita belajar menuntut ilmu, jihad fisabilillah. Ketika kita datang bermajelis ilmu, duduk sholat Jumat di sini, jihad fisabilillah. Melangkahkan kaki yang mana kaki kanan, menaikkan derajat kaki kiri, menghapuskan dosa, jihad fisabilillah. Bekerja dari pagi pontang-panting sampai sore karena Allah dan keluarga, jihad fisabilillah. Kemudian kita berangkat ketika malam hari, ketika pekerjaannya sulit, menafkahi keluarga karena Allah tabaraka wa taala, jihad fisabilillah. Yang intinya adalah kata para ulama, libatkanlah Allah dalam segala urusanmu, maka Allah akan membersamaimu, dan maknanya kita akan menjadi jihad fisabilillah dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ketika 3 pertanyaan saja menurut sahabat sudah cukup ditanyakan,
Tandanya 3 ini adalah pertanyaan dengan jawaban sederhana, namun perlu implementasi yang luar biasa. Sudahkah kita sholat tepat waktu? Dalam artian, sudahkah kita cinta kepada Allah? Sudahkah kita birrul walidain? Sudahkah kita dalam arti berbakti kepada ibu bapak? Sudahkah kita jihad fisabilillah? Dalam arti, sudahkah kita melibatkan Allah dalam segala urusan? Perusahaan bangkrut, kita sedih gundah gulana karena nggak pernah melibatkan Allah. Kita sakit, merasa khawatir nyari dokter sana sini karena nggak pernah melibatkan Allah. Uang kita tidak ada sama sekali, kita risih, resah karena tidak pernah melibatkan Allah. Mudah-mudahan selepas daripada khutbah Jumat ini selesai, daripada sholat Jumat selesai, seluruh jamaah bisa melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Hidupnya lebih terarah bersama Quran, bersama iman dan takwa kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin khutbah singkat ini dapat bermanfaat khususnya kepada diri khotib pribadi, karena yang fakir ilmu di sini adalah yang banyak berbicara, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi jamaah sekalian. Hadanallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.